Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga dari berbagai unsur agama di Purworejo gelar doa dan kirap agar dijauhkan dari bencana. Pasca Paku Buwono 13 Hangabei tutup usia, dualisme Kasunanan Surakarta mencuat. Siapakah yang sah menjadi PB14 sesungguhnya? Jadi gudang rokok ilegal kamar indekos Tanjung digerebek petugas gabungan Bea Cukai Tegal. Satpol PP Brebes, 25.000 bungkus rokok disita. Keraton Kasunanan Surakarta menggelar Jumenengan atau naik tahta Sri Susuhunan Paku Buwono ke-14 di Solo. Putra mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipate Anom Hamengkunegoro atau Pangeran Purbaya resmi menjadi Raja baru Kasunanan Surakarta. Usai menjalani prosesi Jumenengan Paku Buwono 14, Purbaya dikawal prajurit dan diiringi kerabat, sentana dan abdi dalem. Putra bungsu Paku Buwono 13 ini berjalan keluar keraton menuju Siti Hinggil atau bangsal Manguntur Tangkil. Di Siti Hinggil, Paku Buwono 14 membacakan sabda dalem atau sumpah penerus Paku Buwono 13. Salah satunya yakni akan menjalankan kepemimpinan sebagai Sri Susuhunan dan berdasar syariat Islam dan paugeran atau aturan Keraton Kasunanan Surakarta dengan sungguh-sungguh dan adil akan mengayomi siapapun yang setia pada Keraton Kasunanan dan rajanya. Bakal hanindake kawicaksanan minangka Sri Susuhunan kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marto. Setelah membacakan sabda dalem, upacara Jumenengan Paku Buwono 14 Purbaya dilanjutkan dengan kirap agung menggunakan kereta Garuda Kencana menuju alun-alun utara Gladak Lojiwetan, Simpang 4 Baturono, perempatan Gemblegan, Nonongan, Gladak dan Pagelaran. Syarat termasuk syarat yang mensyahkan beliau menjadi seorang raja itu ada ritualnya di dalam profesi. Jadi itu memang tidak bisa kami publish. Pastikan suratnya itu ada nggak? Ada Mbak. Kita kan nggak berani melakukan langkah sejauh ini kalau kita tidak punya bukti dan kekuatan legalitas hukum negara maupun hukum adat. Penobatan Paku Buwono 14 digelar di tengah adanya dualisme suksesi kepemimpinan Keraton Surakarta. Selain Pangeran Purboyo, kakak lakinya yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei atau Pangeran Mangkubumi juga mengklaim sebagai pewaris tahta kerajaan. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Sebelum Pangeran Purbaya dinobatkan sebagai Paku Buwono 14, 2 hari sebelumnya sang kakak laki-laki tertua, Pangeran Mangkubumi terlebih dahulu dinobatkan sebagai PB14 di hadapan keluarga besar. Penobatan itu menimbulkan konflik internal yang mana kakak perempuan tertua dari kubu Pangeran Purbaya terekam mengamuk karena merasa dikhianati. Inilah prosesi penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei saat dinobatkan jadi Paku Buwono ke-14 pada 14 November lalu. Nampak putra tertua dari istri kedua PB13 Hangabei itu meminta restu kepada Maha Menteri Keraton Kasunanan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan. Ditemui di tempat berbeda, Tejo Wulan menuturkan ketidaktahuannya mengenai adanya acara penobatan Hangabei. Pihaknya memang mengumpulkan keluarga besar dari PB12 dan PB13 untuk membahas suksesi keraton bukan penobatan. Meski begitu, Tejo Wulan enggan berkomentar mengenai dualisme kepemimpinan keraton. Ia berharap hal itu dilakukan setelah 40 hari mangkatnya PB13. Tahap perencanaannya saya tidak tahu. Di situ tadi akan terjadi pelaksanaan seperti itu. Ngerti ya? Kalau rembukan pernah dengan saya, ibu-ibu
Terus kira-kira sopo gitu loh. Nggak usah puluhan tahun lah, 5 tahun ke depan itu kira-kira siapa ya yang akan nanti menggantikan. Itu memang itu pernah saya tanyakan. Yang disebut adalah yang Mangkubumi itu. Tapi tidak pernah atau belum pernah saya diajak bicara untuk pelaksanaan tadi siang itu loh. Pengukuhan dan sebagainya mboten nanti diajar rembukan saya gitu loh. Ya kalau bahasa Inggrisnya di peta kompli mungkin saya ya. Tapi kan di depan orang banyak itu masa wah aku loh. Pas dia kok ngono ae ora no tasnya kupluk datuk ini mas aku ra gelem kan gitu. Ya disuruh pengestu ya pas ini. Artinya Untuk menyikapi itu saya tetap akan berpedoman 40 hari. Penobatan Pangeran Mangkubumi itu sempat diwarnai keributan. Saudara perempuan tertua dari istri pertama, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai, tampak emosi dan mendatangi lokasi penobatan. Putri tertua mendiang Pakubono XIII itu menyayangkan rapat keluarga besar membahas suksesi justru membuat dualisme kepemimpinan dengan menobatkan Hangabei menjadi PB14. Ia merasa Pangeran Mangkubumi itu berkhianat kepada saudara-saudaranya. Saya yang kasihan keraton. Dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya, Seperti mengulang suksesi PB13 yang lalu. ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara itu udah berapa persen? Masih tetap sudah 70%. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa sih? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur Bapak Respati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. Di sisi lain, perwakilan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta GKR Kusmurtiah Wandasari atau Gusti Mung membenarkan dalam rapat keluarga penobatan Hangabei, putra tertua dari istri kedua mendiang PB13 menjadi PB14. Soal tudingan dualisme di tubuh keraton, adik mendiang dari PB13 itu menyerahkan secara hukum. Penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau untuk seperti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Tekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Pekan lalu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Prajaputra Narendra Mataram atau Pangeran Purbaya mendeklarasikan diri sebagai PB14. Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama saat Wakil Presiden, Gubernur Jawa Tengah, dan Wali Kota Solo melayat mendiang PB13 pada 2 November lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Kita ke informasi lain, kamar indekos di Kecamatan Tanjung yang dijadikan gudang penyimpanan rokok ilegal digerebek petugas gabungan Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Brebes. Hasilnya, penggerebekan petugas menyita lebih 15.000 bungkus rokok tanpa cukai. Satu persatu kardus berisi rokok ilegal dari sebuah kamar indekos di Kecamatan Tanjung digerebek Satpol PP Kabupaten Brebes dan kantor Bea dan Cukai Kabupaten Tegal. Dalam penggerebekan ini,
Pemilik tempat berhasil melarikan diri saat petugas datang. Pengungkapan ini berhasil dilakukan setelah petugas melakukan pemantauan selama 2 minggu lebih terhadap aktivitas ilegal ini. Hasilnya sebanyak 900.000 kardus besar atau setara 300.000 batang lebih rokok disita. Ribuan bungkus rokok ilegal yang dikirim dari Jawa Timur ini rencananya akan diedarkan di wilayah Pantura Brebes, khususnya di pesisir perkampungan nelayan. Penggerebekan distributor rokok ilegal itu di mana? Di wilayah Kecamatan Tanjung. Jadi selama 2 minggu lebih kita melakukan pengumpulan informasi, kemudian anggota di lapangan mendapatkan informasi A1 terdapat distributor yang besar di wilayah Tanjung. Setelah kita intai selama 2 minggu lebih, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan operasi gabungan bersama Bea Cukai dan berhasil menemukan dan mendapatkan rokok ilegal sebanyak 304.000 batang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan ancaman serius bagi keuangan negara dan stabilitas industri hasil tembakau nasional. Sugiartono melaporkan dari Brebes.